saudara-saudari sekalian, pagi hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, pagi ini, semata-mata hanya kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Setiap beban kita, setiap persoalan kita, setiap sakit penyakit kita tanggalkan. Dan kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saya yakin percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika kita datang dengan kerendahan hati, melalui pujian penyembahan, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun Tuhan, kondisi kami juga sedang tidak sehat pagi hari ini, kami mau tetap mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan hati yang tulus, kami datang dengan kerendahan hati Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga hamba-Mu yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Sebab kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Tak mampu kami membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami masih ada saat ini karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami ya Bapa. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Yes Lord. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau selalu baik dalam hidup. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bersyukur. Yes Lord. Kami naikkan syukur kami untuk Tuhan. Selalu baik bagi kami. Ku bersyukur. Yes Lord. Selamanya ku menyembah-Mu. Lord. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dahsyat Kau Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sadar Tuhan. Kami ada Tuhan. Hanya karena kasih anugerah-Mu. Karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kasih Yesus. Kasih.
nyatakan kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bakal lidahku nyatakan sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan lebih dari memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali katakan, maka lidah kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan di atas segalanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan pagi hari Tuhan, kita bersuka cita menaikkan pujian kami Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Shalom, ada sukacita pagi hari ini. Saya mau tahu seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh angkat tanganmu, baik di rumah angkat tanganmu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sekali katakan
Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu yang kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku sorakan hosana. Hosana memuji Tuhan, hosana tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana memuji Tuhan, hosana tinggikan Yesus. Hosana, hosana, sekali lagi dengan penuh sukacita. Memuji Tuhan, hosana tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Sekali lagi, hosana, hosana, hosana. Beri tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dahsyatkan Tuhan. Haleluya. Sekali boleh bersorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, bulan Juni lalu saya pernah merasakan hal yang menakutkan buat saya Bapak Ibu. Saya khawatir dalam hidup saya. Tapi hari-hari saya isi dengan pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, tepat di hari yang ke-10, saya dinyatakan sembuh. Bukan karena kuat gagah saya rasa kalau saya masih bisa berdiri saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saya percaya di dalam pujian penyembahan Tuhan ada kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menerima benih firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia memeluk kami. Terima kasih Yesus. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, baik suka maupun tidak suka, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat, tetapi kami percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami indah. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan
berjamin dengan penuh iman bahwa di dalam Tuhan kita akan aman dan tenang. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap berimbang apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Roh Kudus, untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Karena kami tahu karena kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dalam hari demi hari. Engkau pimpin dan Engkau berkati dan Engkau jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Kami tahu kasih-Mu lebih dari hidup kami, kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami, kasih-Mu yang memegang masa depan kami dan keluarga kami, keluarga besar kami semua Tuhan. Terima kasih, kami percayakan hidup kami dalam tangan Engkau. Pagi hari ini hamba-Mu Engkau telah percayakan menyampaikan firman-Mu, urapin oleh kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Biar kata demi kata adalah kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyenangkan hati-Mu, muliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tawar hati. Temanya adalah tawar hati. Pada saat ini banyak sekali manusia di bumi ini mengalami tawar hati. Tawar hati kena kehidupannya, ekonominya, usahanya, kesehatan, dan juga keluarganya. Akibatnya dia bisa tawar hati kepada manusia yang lainnya yang ada di sekitarnya dan juga kepada Tuhan. Jadi tawar hati ini bisa melibatkan segala hal, segala aspek hidup kita. Hati-hati dengan tawar hati. Jadi dikatakan tawar hati itu akan menjadikan kena ekonominya, kena usahanya, kesehatan, juga keluarganya. Kena tawar hati ini membuat jadi tawar hati kepada manusia yang ada di sekitarnya dan juga kepada Tuhan. Kalau kita tawar hati kepada manusia, masalah hidup kita melihat manusia aja udah malas, ngobrol aja udah malas, ketemu aja udah malas. Kenapa? Tawar hati. Karena tawar hati. Hidup kita sebagai manusia tidak akan lepas dari tawar hati. Akibat dari tawar hati adalah kesesakan. Kesesakan itu akan dialami oleh setiap umat Tuhan. Makanya hati-hati, setiap kita anak Tuhan yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, orang yang luar agama apapun bisa mengalami tawar hati. Akibat dari kesesakan adalah tawar hati. Akibat dari tawar hati membuat kekuatan kita menjadi kecil. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tawar hati dalam masa kesesakan akan membuat diri kita menjadi kecil, kekuatan kita menjadi kecil. Amsal 24 ayat 10 mengatakan demikian. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 mengatakan jika engkau tawar hati
pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Justru disinilah bisa kita ada masalah, jangan kita tawar hati. Dan jadi membuat kesesakan. Kesesakan itu akan mengecilkan kekuatan kita. Maka firman Tuhan mengatakan kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bukan kita tidak ada masalah dalam hidup kita jadi bisa bersyukur. Karena masalah kita hari-hari kita berjalan dengan Tuhan dan kita bisa melewati masalah kita, itulah yang kita harus bersyukur. Bukan kita nggak ada masalah baru kita bersyukur. Masalah boleh ada, tetapi kita saat ini ada pun kita sudah melewati masalah. Berapa banyak orang yang kena COVID, berapa banyak orang yang bangkrut, berapa banyak orang yang stres dan lain-lain. Kita masih bisa datang pada Tuhan, bisa bersyukur. Jangan pikir saudara bebas masalah baru bersyukur. Dalam kita bersyukur, masalah itu ada dalam hidup kita. Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Hidup yang penuh kesesakan hendaknya dihadapin dengan tenang dan tenang. Alihkan dan fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus yang dapat menolong diri kita dan keluarga kita. Tidak ada lagi masalah dalam kesesakan hidup kita hadapi, harus tenang. Alihkan fokus diri kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada, jangan lagi pada manusia. Manusia tidak bisa diharap. Satupun manusia tidak bisa diharap. Hanya Tuhan Yesus yang dapat kita harap. Maka salah besar kalau kita berharap pada pejabat, menteri, presiden, orang kaya, orang pintar. No semuanya. Saya kenal teman banyak yang triliunan. Mereka sekarang ada di mana? Di mana loh? Di Singapura. Udah berapa lama? Setahun setengah. Lu di mana? Di Australia. Di mana lu? Di Amerika. Ngindarin COVID semuanya. Duitnya triliun, bukan miliar, triliun. Mereka takut sama COVID. Kapan kita bisa ngobrol? Nantilah. Mungkin gue Desember baru balik. Sekarang dia bilang sudah 500 hari gue udah di Australia. Desember gue bisa balik. Dia takut. Makanya usahakanlah agar diri kita terhindar dari tawar hati. Sebab tawar hati pada masa kesesakan akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Kekuatan apa saja yang di diri kita menjadi kecil. Ketika diri kita tawar hati dalam kesesakan tersebut yang menjadi kecil, ya jasmani kita, rohani kita, itu dua akibat pasti terjadi. Waktu kita masa kesesakan, yang kecil adalah jasmani juga dan rohani kita. Firman Tuhan ini mestinya saya bawakan mesti 40 menit minimum. Tapi karena waktu cuma 20 menitan, sekitar 20, jadi saya bagi dua. Nanti ini akibat dari tawar hati. Nanti bulan depan saya ulangkan lagi, apa maksud saya diselesaikan tawar hati, tapi bagian bagaimana menghadapi tawar hati di dalam masa kesesakan sesuai firman Tuhan. Nanti yang ke bulan depannya. Sekarang ini ya, bagian yang mengenai tawar hati. Jadi pertama, kalau kita tawar hati, yang di dalam jasmani kita apa yang terjadi? Ini real. 3P terjadi dalam hidup kita. Kita tawar hati dan membuat masa kesesakan dan membuat kekuatan kecil. Apa? Kekuatan kecil kita di dalam jasmani. Pertama adalah P pertama, patah semangat. Orang yang tawar hati pasti patah semangat. Tidak ada lagi semangat dalam kehidupannya. Sangat bekerja, sangat semangat untuk melayani, bersangat untuk mencari nafkah dan lain. Patah semangat. Karena udah tawar hati hidupnya. Kayak Pak Daniel nih, ketawar hati. Nggak mau dia datang ke gereja, udah males lah. Melayani Tuhan udah males. Ngeliat jemaat udah males. Apalagi jemaat yang rewel-rewel, udah mendingan tidur di rumah aja. Udah patah semangat. Kenapa? Tawar hati. Kita pun begitu. Biasa main keyboard pagi-pagi datang, main drum dan lain. Kena derpati, ya Tuhan kok nggak tolong saya. Tuhan begini, tawar hati. Dan akhirnya malas berbuat untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah pertama adalah patah semangat. Yang kedua, apa yang terjadi? Putus asa.
Putus asa, sudah tidak punya kepercayaan diri lagi. Diri kita sudah tidak ada kepercayaan, diri kita putus asa. Jalan ini salah, udahlah, nggak ada gairah, putus asa semuanya. Maka hati-hati, kalau kita tawar hati itu pertama patah semangat, kedua putus asa, yang ketiga ada pesimis. Hidup dengan penuh pesimis. Diri kita tidak lagi ada fokus dalam mengerjakan suatu apapun. Karena diri kita selalu pesimis, tidak ada lagi roh yang optimis di diri kita. Yang ada pesimis. Ya kalau mengerjakan apa-apa, ya nggak mungkin berhasil, gagal lah, inilah. Semua nggak ada gairah. Dan akhirnya optimis semuanya seolah-olah ya apa yang kita kerjakan pasti gagal. Apa yang kita kerjakan pasti gagal. Ngapain gue kerja? Optimis, nggak pesimis ya maksud saya. Pesimis jadi mau bangun tidur aja biasa bangun jam 5 jam 6 ini jam 10 baru bangun. Kalau perlu jam 2 ditidur lagi, bangun jam 10 makan tidur lagi. Ngapain gue? Itulah orang udah pesimis hidupnya. Ini secara jasmani. Yang sekarang secara rohani. Bagaimana kalau orang taruh hati secara rohani? Ada 3B, tadi P, 3P, sekarang 3B. Apa 3B? Secara rohani 3B tidak bergairah. Tidak bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak bergairah untuk berdoa. Tidak bergairah dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena ada di dalam dirinya kesesakan tawar hati membuat dia tidak bergairah. B pertama tidak bergairah. Yang kedua tidak berminat. B berminat, bergairah, berminat untuk melayani Tuhan. Karena diri kita sudah tawar hati. Kalau saya ini sudah tawar hati, gak mungkin saya kemari datang jauh-jauh. Saya tinggal di Pantai Mutiara, daerah Pluit. Bangun tadi jam 5 liwat, mandi apa-apa, gesa-gesa doa dan lain-lain. Saya ingatnya masih jam 7:30, kecepatan. Akhirnya saya harus bangun cepat-cepat mandi dan lain-lain. Mesti bangun jam 5, saya bangun jam 5:30, telat setengah jam. Tapi tetap bergairah melayani Tuhan, nggak tawar hati. Jadi pertama tidak bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak bergairah untuk berdoa, tidak bergairah dengar firman Tuhan. Yang kedua tidak berminat untuk melayani Tuhan, karena diri kita sudah tawar hati. B kedua tidak berminat. Yang ketiga, akhirnya tidak beriman. Iman kita rontok, tidak beriman lagi kepada Tuhan. Iman kita menjadi sangat lemah dan lemah. 4L. Letih, lesu, loyo, apa tuh? 4L jadinya. Letih, lesu, loyo, lemah. Hati-hati. Inilah terjadi kalau kita tawar hati. Jasmani pengaruh, rohani juga berpengaruh. Ingatlah hidup kita kita jalani adalah hidup dinamis. Kadang kita merasa hidup gitu indah. Namun kadangkala juga hidup kita merasa suram. Suramnya hidup biasa kita alami jika kita berhadapan dengan kesusahan hidup, kesulitan hidup atau pergumulan hidup yang lainnya. Ini hidup kita ini real. Kita hidup bukan sandiwara, real, nyata. Bisa sedih, bisa senang, bisa ketawa, bisa menangis. Itu manusia. Hidup ini pasti ada kejadian dari hidup kita. Yang jelas, siapapun kita punya orang tua, pasti akan meninggalkan kita. Itu pasti. Siap-siap untuk kita bersedih, karena orang tua kita akan pulang. Nah, kita akan bahagia, suatu hari pasti ada kebahagiaan. Tuhan nggak akan kita menangis saja, kasih kebahagiaan. Makanya kita harus hidup ini ada suram, ada indah. Pada saat ini itulah seringkali godaan datang merupa pikiran-pikiran membuat menjadi tawar hati, dan iblis tentu senang dengan keadaan ini. Karena itu hatilah pergumulan hidup ini. Suramnya hidup biasanya kita alami jika kita berhadapan dengan kesusahan hidup, kesulitan hidup atau pergumulan hidup dan lainnya. Pada saat itulah
seringkali godaan datang merupakan pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tawar hati, dan iblis tentu senang dengan keadaan ini. Iblis senang. Iblis membuat kita jadi tawar hati. Semua itulah kerjaan iblis. Ingat ia akan memanfaatkannya untuk membujuk kita menjadi pribadi yang lemah, hidup tanpa mempunyai harapan dan masa depan. Seolah-olah Tuhan jauh dari diri kita. Seolah-olah Tuhan tidak mau dekat kita. Seolah-olah doa kita nggak dijawab Tuhan. Kenapa? Itulah karena iblis sudah ada di otak kita. Di pikiran kita, membuat kita menjadi pesimis hidup ini. Karena iblis. Tawar hati diartikan sebagai suasana hati yang tidak gembira. Tawar hati diartikan sebagai suasana hati yang tidak gembira, tidak bernafsu, tidak semangat, atau tidak menaruh perhatian, dan tidak bergairah di dalam hidup yang ada di diri kita saat ini. Seringkali hidup kita tidak bergairah karena tawar hati. Tawar hati membuat diri kita menjadi lemah, tidak memiliki daya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga agar diri kita tidak menjadi tawar hati. Terlebih saat kita berada dalam situasi kesulitan hidup ini. Seringkali terjadi di dalam kesulitan hidup kita. Orang kesulitan hidup itulah membuat dia tawar hati. Tawar hati membuahkan kesesakan. Kesesakan akan membuahkan tawar hati. Hati-hati, kalau kita senang, enjoy life, semua lagi enak, nggak ada tuh tawar hati. Justru tawar hati itu dalam kesulitan hidup. Memang manusia akan mengalami namanya kesulitan hidup. Nggak ada manusia yang hidupnya di comfort zone terus rata gitu, nggak ada. Bisa naik, bisa turun, itulah manusia. Maka siap-siap kalau kita lagi naik nggak masalah. Kita bersiap bersyukur. Tapi kalau lagi jatuh, bisa nggak kita bersyukur? Disitulah kekuatan hidup kita. Kita bersyukur di dalam masalah hidup kita. Waktu kita bersyukur dalam masalah hidup kita, itulah namanya korban syukur yang memuliakan nama Tuhan. Tidak bisa dibandingkan saudara bawa uang 100 juta, 1 miliar ke gereja ini, menyumbang gereja, tapi saudara menggerutu-gerutu. Tapi saudara masalah, tapi bisa bersyukur. Itu memuliakan nama Tuhan lebih dari 1 miliar, lebih dari 10 miliar, lebih dari 100 miliar. Karena kita dalam masalah bisa bersyukur. Itu baru anak Tuhan. Kalau kita senang bisa bersyukur, itu biasa, umum. Tawar hati adalah merupakan suatu kondisi emosional yang negatif. Dan energi negatif akan merusak hidup dan kesehatan kita. Nah, dikatakan energi negatif akan merusak hidup kita dan kesehatan kita. Bangun tidur udah pikiran negatif. Gua mungkin nyari sakit, mungkin ntar gua dianuin orang, ini gua begini, usaha gua pasti sepi, negatif pikirannya. Akhirnya apa? Mengaruh kesehatan kita, otomatis mengaruhi kesehatan kita. Tawar hati merupakan akumulatif dari keragaman energi negatif seperti patah hati, patah semangat, pesimis, tidak mempunyai pengharapan, dan tidak berdaya, putus asa, dan perasaan negatif lainnya. Itulah dari tawar hati. Tidak punya pengharapan. Tawar hati dipicu oleh persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, masalah finansial, keuangan, persoalan dalam keluarga, problematika dalam dunia kerja, persoalan sosial yang tidak sehat, dan sebagainya. Banyak, jadi bidang apa aja kita bisa membuat kita tawar hati. Bagaimana kita bisa melawan tawar hati ini? Nanti bulan depan saya akan saya kupas lagi. Dalam masa kesukaran pada umumnya orang cenderung kecil hati. Semangat menjadi menurun, energi positif menjadi berkurang, energi negatif semakin dominan. Semangat menjadi menurun, energi positif yang positif kita menurun, menjadi berkurang, menurun dan berkurang. Energi negatif semakin dominan. Karena pikiran kita sudah dikuasai negatif oleh iblis. Ini salah, ono salah, ini nggak bisa, ono nggak bisa, ini putus harapan, putus semangat, pesimis semua. Itu iblis kerjain kita. Kalau saya ini pikiran tawar hati, terus nggak punya semangat, ya
kemari aja mungkin saya datang telat setengah jam. Kenapa saya tetap semangat layanin Tuhan apapun. Saya biar di rumah pun layan Tuhan hampir seminggu di Zoom, di Full Gospel, di gereja, di mana saya melayani Tuhan juga. Kadang-kadang saya kirim video, saya tetap melayani Tuhan sebulan nggak kurang daripada 10 kali. Walaupun di Zoom maupun nggak di gereja, di Zoom dan ini, semua berjalan dengan baik. Saya tetap semangat melayani Tuhan. Walaupun persoalan saya banyak, tetap saya kuat. Dan akhir roh kita menjadi lemah dan diikutin oleh serangan fisik atau tubuh menjadi kehilangan daya, kekurangan semangat, kehilangan damai sejahtera, dan akhirnya kekurangan semangat hidup. Inilah kita yang paling penting adalah kehilangan damai sejahtera, sukacita kita ini yang dicuri oleh iblis. Kenapa? Karena kita tawar hati. Hati-hati, kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Iblis memang dia pencuri. Dia merusak hidup kita. Anak-anak Tuhan diutamakan. Iblis datang adalah untuk apa? Mencuri, membunuh, dan binasakan. Dia curi damai sejahtera sukacita kita. Dia bunuh karakter Yesus, buah-buah roh dalam hidup kita. Dia binasakan tubuh, jiwa, roh kita. Itu kerjaan iblis. Kalau Tuhan datang membuat kita berkelimpahan, tapi iblis mencuri, membunuh, dan binasakan. Makanya kita, sehebat-hebat kita, sesukses-suksesnya kita butuh Tuhan. Butuh pelindungan Tuhan. Kalau enggak dicuri, dibunuh, dibinasakan sama iblis, hancur. Bukan kita yang hancur, anak, istri, mantu, cucu, semua keturunan hancur. Berarti masa-masa susah saya tahun 2003. Waduh, kalau saya tuh enggak kuat hati, enggak sampai saya tawar hati pada Tuhan, saya enggak layanin Tuhan, hidup enggak benar, anak-anak saya berantakan, isi berantakan. Saya punya modal untuk enggak benar loh. Harta habis, anak-anak harus rumah 1000 meter bisa masuk mobil 10. Rumah saya di Australia 1000 meter bisa masuk mobil 10. Kamar saya punya pribadi aja 120 meter, 8 kali 15 satu kamar di Australia. Habis semua, gudang saya 2 hektar habis semua. Anak sampai kos-kosan, sampai kerja, cuci mobil di Australia, anak saya ngelaki. Yang perempuan ngepel di kafe kerja sama orang sampai nangis. Dia nggak seumur hidup nggak pernah nyuci piring, nggak acara kasar, ngepel apa, ini kerja. Dia nangis, saya juga ikut nangis. Yang satu yang laki ngebreak sekolahnya. Terus sampai sini istri saya kena tumor otak, nggak punya duit lagi masuk rumah sakit. Tumor otak. Saya punya modal untuk murtad, bunuh diri, patah semangat, tawar hati pada Tuhan, punya. Tetapi saya tetap semangat. Waktu istri saya di rumah sakit Glen Eagle di Karawaci, tugas saya melayani gereja. Saya dari sono tidur di geletak di pinggir ranjang rumah sakit. Saya bangun, saya melayani gereja kemari tahun 2005. Saya layani Tuhan. Saya nggak tawar hati, saya tetap semangat walaupun istri saya di rumah sakit. Saya tinggal. Oke, Mam, saya tinggal layani Tuhan, balik lagi ke rumah sakit. Saya nggak pernah hati. Hati-hati, damai sejahtera, semangat hidup akan hilang kalau kita dicuri oleh iblis. Ingat, Amsal 24 ayat 10 tadi dikatakan lagi, diulang lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati di masa kesesakan? Cari Yesus, bersekutu dengan orang seiman, rajin baca firman, dengarkan khotbah-khotbah, dengarkan lagu-lagu rohani, buat kita semangat, jangan ikut tawar hati dan menjadi kesesakan. Firman ini mengatakan, ia mengajar pada kita bahwa akan ada saatnya kita mengalami kesesakan akibat masalah di kehidupan kita ini. Ini real, ini nyata. Sebagai manusia hidup akan real. Ada kesenangan, ada kesusahan, ada kegembiraan, ada kesedihan. Itu real. Maka kita siap-siap. Bagaimana kita menghadapi tawar hati ini?
Ini semua bisa terjadi dan kita dapat rasakan kesesakan di saat muncul sakit penyakit, bisnis tidak lancar, kemalangan terjadi diri kita. Itu terjadi, bisa terjadi tawar hati. Disinilah kita harus mendapat memilih meresponin dengan cara negatif atau positif. Disinilah kita harus dapat memilih meresponin dengan cara negatif atau positif. Kitalah yang harus menentukannya. Pilihan ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita ada masalah, kesesakan, tawar hati, kesesakan, ada kesesakan, kita mau responnya negatif atau positif? Kalau negatif, ya kita udah patah semangat, nggak ada gairah hidup, dan tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa memuji Tuhan. Itu negatif. Kalau positif, ya Tuhan, ini hari Tuhan jadikan saya masalah apa yang ada dalam hidup saya percaya Tuhan akan tolong saya. Tetap semangat, tetap laku yang baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jangan mundur. Supaya kalau saya mundur dari Tuhan, hancur rumah tangga saya. Istri itu udah masuk rumah sakit, anak di luar, belum pada nikah, semua hidup susah. Saya nggak bisa ngirim duit dari Indonesia ke Australia. Semuanya hidup, aduh, waktu saatnya itu kalau nggak kenal Tuhan, saya bisa gantung diri. Tapi saya tetap semangat dalam hidup ini. Makanya hati-hati. Menjadi tawar hati, kehilangan semangat, ini akan mengecilkan kekuatan kita. Sebaliknya menghadapi kesesakan dengan semangat juang yang tinggi akan menghasilkan yang sangat baik. Dengan semangat juang yang tinggi akan menghasilkan yang sangat baik dan punya masa depan yang cemerlang, menjadi lebih dari pemenang. Itulah kalau kita hidup di dalam keadaan masalah hidup kita cari Tuhan terus, kita akan jadi pemenang, lebih dari pemenang. Saya rasa firman Tuhan cukup pagi hari ini karena sesuai jadwal. Jadi kembali lagi bahwa kita jangan tawar hati. Bagaimana mengatasi tawar hati berdasarkan firman Tuhan? Nanti bulan depan saya akan lanjutkan mengenai tawar hati. Bagaimana mengatasi tawar hati berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan umum, tapi berdasarkan firman Tuhan yang benar. Ada 3 hal, saya kasih bocoran dulu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tawar hati sesuai firman Tuhan. Ada 3M. 3M, pertama, menerima kenyataan hidup. Kedua, memperkuatkan manusia roh. Ketiga, mengucap syukur dalam semua situasi. 3M. Nanti saya ulas satu. Poin pertama adalah menerima kenyataan hidup. Kedua, memperkuatkan manusia roh kita. Yang ketiga, mengucap syukur dalam semua situasi. Itu akan saya bagikan nanti bulan depan. Kalau saya tugas lagi minggu keempat. Jangan lupa minggu keempat datang kemari dan dengarkan mengenai tawar hati. Jangan lupa bawa makanan yang banyak, bakmi, kue. Oke, mari saya undang tim musik. Kita nyanyikan satu lagu bersyukur. Tadi lagu apa yang pertama? Bersyukur. Nah, kita yang lagu pertama mana? Saya minta tadi singer PL kemari maju. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sampai hari ini Tuhan karena anugerah-Mu ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Selamanya
selalu mau menyembah Engkau selama kami hidup Tuhan. Karena Engkau wajib yang kami sembah. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang ada di dalam hidup kami, yang hidup, yang benar, yang berkuasa, yang memberi kami hari ini dengan damai, sejahtera, sukacita. Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pusat hidup kami, Engkaulah segala-galanya buat hidup kami dan keluarga kami dan masa depan kami Tuhan. Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami bersyukur bukan karena kami tidak ada masalah. Kami bersyukur karena masalah bersama Engkau kami bisa lewatin tiap masalah hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan karena Engkau ada bersama kami di dalam masalah hidup kami. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya, pembela, penolong, dan menguatkan hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber segala hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatin anak-anak-Mu, apapun masalah keadaan mereka, kerinduan mereka, pengharapan mereka, dan cita-cita mereka, Engkau tolong dan Engkau berkatin. Apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil anak-anak-Mu Tuhan. Engkau angkat mereka, angkat naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan. Berkatin hamba-Mu dan keluarga besarnya. Engkau pakai mereka lebih hari berharap menjadi alat-alat-Mu. Berkatin kesehatannya, berkatin damai sejahtera sukacita dalam kehidupannya selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan, siapa diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan ya. Beri kemuliaan buat Dia. Oke, saya percaya sekalipun belum selesai ya, tawar hati, irang gairah, semangat ya, sudah ngerti ya. Kita tambahkan sedikit supaya enak ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Coba tayang TV. Bisa gak? Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia ini Goliat ya, sudah ngerti ya. Hamba-Mu ini pergi melawan orang Filistin. Daud ini berkata pada Saul, jangan tawar hati dalam menghadapi Goliat. Semua pada takut, semua pada bingung, semua pada cemas, semua pada khawatir. Ya jelas semua takut. Tapi firman Alkitab, jangan tawar hati karena Goliat. Goliat ini bayang serem, tinggi, besar. Ya kita kadang-kadang menghadapi masalah besar, persoalan besar, dibesar-besaran kan. Sebenarnya nggak demikian. Karena syukur. Ini hidup kita. Nanti bagaimana nasib saya? Bagaimana? Ini loh, tawar hati. Jawab Tuhan ya. Nah, bahkan pada ayat 45 coba perhatikan ayat 45-nya. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak lembing, tetapi aku, Daud katakan, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang. Dalam nama itu kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Daud mampu melawan Goliat yang serem, besar. Kita mampu. Hari ini menjawab, jangan tawar hati dengan hidup yang kita jalani. Jangan tawar hati dengan persoalan yang kita hadapi. Jangan tawar hati dengan persoalan yang berat kita hadapi. Karena Tuhan yang saudara sembah, Dia Tuhan yang hidup. Amin. Dia sanggup menolong dan saudara. Jangan mikir ya, oleh saksian Pak Yusuf benar nggak bohong. Dia nggak bohong. Ya, dia nggak bohong, tapi dia ngalami kesusahan itu. Ya. Maka nanti minggu pertama saya khotbah ada kesaksian. Oke, saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Kau hari ini Kau ingatkan kami akan firman-Mu. Kau celikan mata rohani kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Banyak kami tanpa kami sadari, kami tidak mengalami apa katakan firman Tuhan. Tawar hati dengan hidup yang kami jalani, sehingga timbullah semangat asa dan kami tidak pesimis dengan hidup yang kami jalani. Dan secara rohani kami tidak bergairah, berminat untuk melayani Tuhan, bahkan beriman kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan, Daud menghadapi Goliat, dia tidak tawar hati karena dia beriman kepada Tuhan. Goliat mengandalkan pedangnya,
Tapi Daud mengandalkan Tuhan, karena dia beriman kepada Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat. Dan kami percaya, kami beriman kepada Tuhan, kami mampu melaksanakan, berjuang dan menghadapi hidup yang kami hadapi. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan hidup kami, sebab Engkau berkata, sekali-sekali Engkau tidak akan tinggalkan kami, sekali-sekali tidak akan membiarkan kami. Bapak Tuhan adalah penolong hidup kami. Berkati Bapak Yusuf sebentar sore pelayanannya, rumah tangganya, dan pergumulan kami percaya, sebagaimana firman Allah berkata, tawar hati, dia berkekuatan dalam menghadapi Goliat yang besarnya luar biasa, yang tidak mungkin dikalahkan dengan mereka orang Palestina takut. Tapi Daud bisa, dan kami bisa, bukan karena hebat kami punya iman yang kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Di mana besok kami bisa cari nafkah, harus bekerja, Engkau tahu kebutuhan kami. Sertai kami, lindungi kami, bungkusan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan, kami memberi dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Dan kami korban syukur, hak milik kepada Tuhan. Semua kami lakukan dengan cinta, dengan kasih. Kami percaya orang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Memberikan kami pada minggu depan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Sore hari ibadah sore Kau juga berkati. Terima kasih Bapa. Dan kami juga harus memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan kami juga harus taat pada firman-Mu, dan juga taat kepada pemerintah. Semua ini demi kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari lepas hari anugerah Tuhan tetap berlaku buat bangsa kami Indonesia. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Anugerah-Mu, belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan, yang kami cintai. Kami boleh menikmati kemerdekaan 76 tahun Tuhan. Biarlah kami menikmati kemerdekaan yang Kau berikan, karena Engkau cinta pada tanah air kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat sedekah yang ulang tahun pada minggu ini, buat Fani hari ini, bahkan yang lain hamba tidak tahu. Berkati semua, dan ulang tahun pernikahannya hamba tidak tahu semua, tapi Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajah kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Glory, hallelujah.